13.21 waktu Indonesia Barat. Kita mulai sekalian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Bapeda, provinsi maupun kabupaten kota. Kami yakini banyak hadir kepala perangkat daerah Bapeda, Kaban, Bapeda, ya, provinsi dan kabupaten se-Indonesia untuk hadir menghadiri acara sosialisasi penyusunan rancangan teknokrat RPJMD tahun 2025-2029. Pertama-tama selalu kami mengajak kepada kita semua untuk selalu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas kehadirannya, ridhonya, anugerahnya kita bisa dipertemukan hari ini dalam acara sosialisasi penyusunan rancangan teknokrat RPJMD tahun 2025-2029. Bapak Ibu sekalian, seperti sama-sama kita ketahui bahwasanya Inmendagri 1 tahun 2024 salah satu amanatnya kalau nggak salah poin 5 sampai poin 9 ini membicarakan terkait dengan penyusunan rancangan teknokrat RPJMD 2025-2029. Dan hari ini kita akan mendiskusikan sedikit terkait dengan penyusunan rancangan teknokrat RPJMD 2025-2029 di luar, ingat bos sekalian, di luar penyusunan kebijakan penyusunan RPJMD 2025-2029. Kita hari ini hanya membicarakan penyusunan rancangan teknokratik. Saya yakin teman-teman Bapeda sudah paham maksud kami. Kita hari ini tidak membicarakan penyusunan RPJMD 2025-2029. Bahkan kami informasikan, kami menyadari banyak juga diskusi di sana-sini terkait dengan penyusunan RPJMD. Tidak menutup kemungkinan nantinya kita akan juga mengeluarkan kebijakan tersendiri terkait dengan penyusunan RPJMD 2025-2029. Biarlah hari ini kita membatasi diri, kita hanya membicarakan penyusunan rancangan teknokrat RPJMD tahun 2025 tahun 2029. Bapak Ibu sekalian, kami meyakini Bapak Ibu sekalian sudah menerima surat edaran yang ditantangani oleh Pak Dirjen Bina Pembangunan Daerah atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri. Dan hari ini kita akan mensosialisasikan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Pak Dirjen hari ini dalam waktu bersamaan sedang menghadap Bapak Menteri. Kami dimintakan untuk mewakili beliau tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu Kepala Bapeda Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia. Dan hari ini kami lengkap, semua hadir di sini, ada Mas Wisnu, ada Mas Bo, dan sebagainya. Khusus untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, diskusi terkait dengan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD tahun 2025-2029. Bapak Ibu sekalian, mungkin kami langsung saja to the point. Silakan lanjut, kita lanjutkan, Bapak sekalian. Next. Bapak Ibu sekalian, kami yakini surat ini sudah Bapak Ibu sekalian terima. Yang poinnya sebenarnya nggak terlalu panjang ya, sedikit lampirannya juga. Intinya Bapak Ibu sekalian, kita memperhatikan Undang-Undang 10 tahun 2016, kita memperhatikan Permendagri 86 tahun 2017, dan kita memperhatikan Inmendagri 1 tahun 2024. Maka poin pertama dimintakan kepada pemerintah daerah se-Indonesia adalah agar segera menyusun rancangan teknokratik RPJMD tahun 2025 tahun 2029. Poin kedua ditekankan adalah rancangan teknokratik RPJMD tahun 2025-2029 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah. 3. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD tahun 2025-2029 dilakukan dengan ketentuan antara lain. A. Penyusunan ini dikoordinasikan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan teknokratik. Memang surat ini ditujukan kepada gubernur dan bupati wali kota se-Indonesia, tetapi penyusunan ini menjadi tanggung jawab
bertanggung jawab kepada kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah yang sehari-hari secara umum kita sebut dengan Bapak Ibu Kepala Bapeda se-Indonesia, kabupaten kota maupun provinsi se-Indonesia. Ya, dengan mungkin ada sebagian Bapak Litbang atau apa namanya. B, penyusunan ini mengacu pada rancangan RPJPD tahun 2025 tahun 2045. Kami menyadari Bapak sekalian, memang sesuai dengan Inmendagri saat ini kita belum bisa memastikan se-Indonesia berapa daerah se-Indonesia sudah selesai perda RPJPD-nya. Padahal di sisi lain ada kebutuhan untuk penyusunan rancangan teknokrat karena di awal Agustus bagi para calon independen sudah membutuhkan penyusunan segala syarat-syarat jikalau maju dalam kontestasi Pilkada tahun 2024. C, diharapkan semua diselesaikan dalam penyusunan rancangan teknokrat ini paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun 2024. Untuk selanjutnya dikoordinasikan kepada KPUD sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama tahu bahwasanya penyelenggara pilkada adalah KPUD. Dan kita posisi di sini adalah mensupport, menjaga fairness dalam pelaksanaan pilkada. Kita mensupport KPUD khusus terkait dengan capaian pembangunan maupun mungkin para teknokrat kita maksudnya kita para cendekiawan yang bekerja di pemerintah daerah memberikan masukan kepada KPUD, mungkin KPUD bisa memanfaatkan data-data dari yang kita buat ini baik dalam bentuk capaian yang sudah tercapai pembangunan sekarang maupun rekomendasi dari para teknokrat yang disusun dengan secara pendekatan teknokratik kepada para calon dalam penyusunan visi misi para calon yang mengikuti kontestasi Pilkada tahun 2004. D, agar diunggah ke dalam SIPD. Jadi Bapak sekalian, nanti rancangan teknokrat ini juga menjadi bagian yang harus kita unggah dalam SIPD RI, kira-kira demikian. Tata cara penyusunan rancangan teknokratik RPJ sendiri tahun 2025-29 sebagaimana dalam lampiran surat ini. Jadi dalam surat ini kami yakin Bapak sekalian sudah terima tata cara penyusunan rancangan teknokrat ini. Next. Pendekatannya sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik menjadi acuan dalam penyusunan visi misi. Rantai ini memuat data, informasi kinerja pembangunan daerah, serta rekomendasi para teknokrat untuk rencana pembangunan 5 tahun ke depan. Izin Bapak Ibu sekalian, kami menyadarin kalau kita berangkat dari Permendagri 86, kita tidak menyebutkan secara tegas atas khusus untuk rekomendasi, tetapi dalam surat kami ini kami merekomendasikan agar kami menyarankan kepada seluruh Bapeda menyusun tambahan kaitan dengan rekomendasi kita para teknokrat kepada para calon. Walaupun di Permendagri 86 mengatakan sekurang-kurangnya sampai bab 1 sampai bab 4 yang biasa kita penyusunan RPJMD selama ini, tetapi di sini kami menyarankan supaya keefektifan dari rancangan teknokrat ini, kami membuka ruang menyarankan agar seluruh Bapeda penyusunan rancangan teknokratik ini dilengkapi dengan rekomendasi para teknokrat kepada para calon. Next. Lingkup penyusunan rantek RPJMD tahun 2025-2029 adalah 1. Analisa gambaran umum kondisi daerah, maksudnya kondisi existing daerah kita masing-masing. Nanti bisa biasanya dengan pendekatan 4 aspek itu, aspek demografi, geografi, sampai aspek pelayanan umum. 2. Perumusan gambaran keuangan daerah, biasanya kita tampilkan di bab 3, artinya secara garis besar kondisi keuangan kita, kondisi existing yang lalu, kondisi yang lalu sampai existing, sampai dengan proyeksi kita, rekomendasi kita 5 tahun ke depan. 3. Perumusan permasalahan pembangunan daerah, tentu saja ini dikaitkan dengan kondisi analisa gambar kondisi umum daerah tadi yang pertama. 4. Penelahan dokumen perencanaan lain. Iya, jadi kalau kita penyusunan rancangan teknokrat, kita nggak bisa berdiri sendiri, kita lihat juga nanti RPJPD-nya, kita lihat nanti rancangan teknokrat RPJM dan sebagainya. 5. Perumusan isu strategis daerah. Dan 6. Rekomendasi. Inilah wilayah
penyusunan rantai RPJMD tahun 2025-2029. Next. Sistematikanya kami skenariokan ada 6 bab, kami rekomendasikan 6 bab. Ya biasa ada pendahuluan, bab 2 gambaran umum kondisi daerah, itu yang saya sebutkan tadi, kira-kira pendekatan apa aspek demografi geografi sampai nanti aspek pelayanan umum. Bab 3 gambaran keuangan daerah, bab 4 permasalahan dan isu strategis, bab 5 rekomendasi. Ini rekomendasi para teknokrat kepada para calon. Bab 6 penutup. Nah, kalau istilah teman-teman di sini ada pendahuluan pembukaan, ya dibuatlah bab penutupnya. Kira-kira demikian. Next. Tata cara penyusunan rantai RPJMD 2529 ada diawali dengan pembentukan tim penyusunan rantai RPJMD. Kami mohon sekali supaya ada SK-nya. Ini suatu bagian dari administrasi kita, pertanggungjawaban kita. 2. Orientasi tes apa konser servernya. Baik. Orientasi substansi perencanaan pembangunan daerah bagi tim penyusunan rantai RPJMD. Ya, jadi mohon sekali nanti di feeding supaya para penyusun ini punya persepsi yang sama. 3. Tim penyusun rantai tim menyusun rantai RPJMD dengan pendekatan teknokratik. 4. Tim penyusun rantai RPJMD membahas bersama dengan perangkat daerah untuk mendapatkan masukan sesuai dengan Permendagri 86. 5. Membahas rantai RPJMD dapat melibatkan akademisi dan praktisi. Ini Bapak Ibu sekalian dapat melibatkan, bukan menyerahkan kepada para akademisi atau praktisi menyusun rantai RPJMD. Jadi izin Bapak sekalian, kami mau menegaskan di sini yang menyusun rantai RPJMD bukan diserahkan kepada para akademisi ataupun praktisi, tetapi oleh Pemda mungkin membutuhkan bantuan para akademisi untuk memperkaya, silakan. 6. Kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan bertanggung jawab dalam menyelesaikan rantai RPJMD. Kira-kira demikian. Next. Next saja, Bapak sekalian. Kami mungkin sedikit teknis saja, sedikit aja, nggak perlu panjang-panjang. Sekali saya lihat menyamakan rancangan teknokrat dengan RPJMD-nya. Jadi yang dimaksud di sini adalah maksud tujuan penyusunan rancangan teknokratnya. Kira-kira demikian Bapak sekalian. Jadi mohon sekali termasuk menjelaskan singkat hubungan antar rancangan teknokrat RPJMD dengan RPJPD dengan RTW dan sebagainya. Kira-kira demikian Bapak sekalian. Jadi mohon sekali jangan di copy paste dari RPJMD yang lamanya. Gitu. Next. Gambaran umum, saya rasa ini sangat umum, sangat biasa kita kerjakan. Kami menyarankan analisa dilakukan untuk data itu tahun 2019-2023. Jadi tidak memperdebatkan RPJMD atau RPD, tapi periodisasi pembangunan yang kita lakukan selama tahun 2019 tahun 2023. Karena memang periodisasi RPJMD kita yang lama, yang terdahulu kan beda-beda setiap daerah. Jadi kita khusus kami menyarankan supaya kita menyajikan data pembangunan kita, capaian kinerja kita, proses pembangunan kita 2019-2023. Kira-kira demikian Bapak sekalian. Dari aspek geografi demografi sampai aspek pelayanan umum. Oke. Penyajian indikator rangkaian kinerja seperti disebut di atas atau indikator yang lain dapat memanfaatkan daftar indikator outcome yang dimuat dalam SIPD. Jadi di SPD itu ada rangkaian outcome bisa dimanfaatkan Bapak sekalian sesuai dengan capaian kinerja kita. Next. Bab 3, Bapak sekalian, kami juga menyarankan jangan terlalu rinci cukup aja. Setidaknya kurang-kurangnya berisi tentang gambaran ringkas kondisi keuangan daerah 2019 sampai 2023 juga. Dan gambaran proyeksi, kira-kira kemampuan keuangan kita sampai 5 tahun ke depan. Tentu saja disesuaikan dengan regulasi baru, Undang-Undang 1 tahun 2022, HKPD, dan berbagai regulasi selanjutnya. Next. Permasalahan dan isu strategis, subbab 1, bab 41, nanti 4.1.
mengidentifikasikan permasalahan yang dirumuskan dari bab 2. Jadi mohon sekali, Bapak sekalian, kita konsisten dalam menyusun dokumen, karena kita menyusun dokumen berorientasi kinerja. Orientasi kinerja, pijakan kinerja itu kita tergambar dari bab 2 yang kita tampilkan di bab 2 tadi. Jadi mohon sekali menentukan masalah itu konsisten dari bab 2, karena bab 2 tadi adalah kondisi existing kinerja kita. Itu sekalian. Sedangkan nanti di bab 2, subbab 4.2 kaitan dengan isu strategis, dapat mengidentifikasi isu strategis sesuai dengan konteks dari isu global ya, isu nasional, regional, uh, yang dapat mempengaruhi daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber, dapat dipertanggungjawabkan antara lain RPJPN 2025-2045, laporan resmi dan sebagainya, laporan KLS dan sebagainya. Jadi merumuskan isu strategis itu pada prinsipnya bersumber dari masalah, bersumber dari isu strategis sesuai konteks tadi, nasional dan sebagainya, dan potensi daerah yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk 5 tahun ke depan. Jadi itulah teknik kita menentukan, menyimpulkan isu strategis. Kira-kira demikian, Bu sekalian. Next. Terakhir, ini ada rekomendasi bagi kami, inilah peak puncaknya dalam rancangan teknokrat ini adalah kita mampu, para teknokrat, kita yang para cendekiawan yang bekerja di pemerintah daerah, peak rancangan teknokrat itu adalah di sini. Puncaknya adalah kita mampu memberikan rekomendasi. Bab ini berisi berbagai rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan visi misi dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi Pilkada tahun 2024. Antara lain meliputi: 1. Kita mampu merekomendasikan rangkaian kinerja yang dimungkinkan tercapai hingga tahun 2029 dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan daerah, isu strategis, sasaran visi dan sasaran pokok RPJPD tahun 2025-2045, kan ada, kita sudah di RPJPD, kita sudah ada rencana rantek. Nah, ini nanti mohon sekali kita lihat di rantek RPJMN tahun 2025-2029, mungkin ada yang secara jelas menyebutkan wilayah kita atau daerah kita, kabupaten kota kita atau provinsi kita akan ada sesuatu dilakukan di daerah kita. Nanti mohon dicek sana, atau mungkin ada target-target nasional yang dimintakan dilakukan di kita, yang dapat menjadi salah satu bahan dasar dalam merumuskan visi calon kepala daerah. Jadi buat sekalian, izin dalam menentukan, dalam merekomendasikan kinerja untuk yang mungkin tercapai tahun 2009, kita coba punya dasar yang sedemikian rupa. Salah satunya kami sebutkan di sini adalah isu strategi, sasaran visi, sasaran pokok RPJPD, dan sebagainya. Jadi kira-kira demikian, Bapak sekalian. Cara menentukan, cara merekomendasikan visi, cara merekomendasikan kinerja, mohon maaf, kinerja ini ya ujung peaknya itu visi lah, peaknya. Tapi saya nggak mengatakan kita merekomendasikan visi, kan nggak, tanda kutip nggak elok, karena penentuan visi itu adalah kewenangannya para calon. Jadi kita merekomendasikan rangkaian kinerja yang mungkin tercapai. Kira-kira demikian. Biarlah para calon nanti menentukan visinya. Tetapi kedua, nanti kita akan merekomendasikan rangkaian kerja. Kalau nomor 1 merekomendasikan tanda kutip rangkaian mimpi, rangkaian kinerja, maka nomor 2 adalah rangkaian kerja untuk mewujudkan poin nomor 1 tadi. Rangkaian kerja yang seyogianya dikerjakan selama 5 tahun sebagai upaya untuk mewujudkan rangkaian kinerja yang ingin diwujudkan di poin 1 tadi. Dalam penyusunan rangkaian kerja dimaksud, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah arah kebijakan tahap pertama RPJPD. Jadi arah kebijakan RPJPD 2025-2045 yang berarti 25-29 tahap pertama. Dan rancangan teknokrat RPJMN tahun 2025-2029. Nanti tentu saja kita harus lihat rancangan teknokrat RPJMN. Jikalau ada nanti disebutkan daerah A seyogianya 5 tahun ke depan harus memperkuat ini. Jikalau ada dari RPJMN, kita lihat nanti. Rangkaian kerja tersebut dapat diterjemahkan dalam bentuk misi. Jadi kita bisa merekomendasikan misi mungkin sampai dengan program prioritas kepada para calon kepala daerah. 3, kita mungkin bisa merekomendasikan lokasi untuk program-program prioritas unggulan dengan mempertimbangkan arahan RT RW. Bapak Ibu sekalian, demikianlah kira-kira substansi dari rancangan teknokrat yang akan kita susun, dan kami sudah sampaikan dalam bentuk surat kepada kepala daerah se-Indonesia, gubernur dan bupati wali kota
se-Indonesia, bahkan kami ditembuskan kepada KPU pusat dan sebagainya. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mungkin akan menawarkan pada teman-teman kami. Ada yang mau ditambahkan, Mas Bowo? Tidak ada. Mas Wisnu? Cukup. Kira-kira demikian Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mungkin kami akan beri kesempatan Bapak Ibu sekalian jikalau ada yang mau kita diskusikan pada kesempatan ini. Kami persilakan. Silakan Pak, dari Belitung Pak, silakan. Silakan Pak, dari Belitung. Silakan dari Belitung Pak. Belitung, kalau belum ada suaranya belum keluar, mungkin kita tunda dulu dari Aceh dulu. Silakan Pak Dedek dari Aceh, silakan. Ya. Baik Pak, ini baru dibuka Pak, tadi hostnya ditutup. Oh gitu. Oh, silakan, silakan Pak, silakan Pak. Baik, Pak Assalamualaikum Rian ya, Pak Rian warahmatullahi ya. Ya, Pak Rian Pak. Silakan Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Pak Bob, Pak Herbawa, dan teman-teman dari Ditjen Bina Bangda. Terima kasih, kami sudah mendengarkan apa yang disampaikan tadi dan ada beberapa hal yang memang kami tunggu-tunggu Pak, dan alhamdulillah sudah terjawab beberapa hal. Namun demikian ada yang ingin kami koordinasikan atau konsultasikan terkait dengan penyusunan dokumen teknokratik RPJMD ini. Yang pertama adalah berdasarkan Permendagri 96, memang dokumen teknokratik RPJMD ini Pak ya, tidak ada penetapan Pak ya. Namun dokumen ini berdasarkan SE tadi juga akan dipakai oleh KPUD dalam rangka pemilihan pilkada. Nah mungkin selayaknya Pak, saran kami, kalau dokumen tersebut tidak ada penetapan, seolah-olah dokumen ini milik siapa Pak? Itu saran kami Pak ya. Selayaknya mungkin ada penetapan, apakah mungkin berupa, kalau di daerah itu kan ada keputusan bupati, kemudian peraturan bupati. Karena di dalam penyusunan tim dikatakan bahwa di sini hanya ada tim penyusun RPJMD yang diketuai oleh kepala Bapeda, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kami belum melihat adanya pengesahannya Pak gitu kan. Kadang-kadang dokumen ini kan kalau tidak ada pengesahannya menjadi blunder milik siapa Pak gitu kan. Seperti itu Pak Bob ya. Nah itu. Nah mungkin saran kami ada sesuatu dokumen yang menyatakan apakah itu penetapan atau apa Pak gitu kan, sehingga dokumen tersebut mempunyai legalitas yang pasti Pak. Karena kalau berupa dokumen hasil penyusunan ya mungkin kadang-kadang tidak menjadi sesuatu yang baku Pak, atau tidak sah lah gitu Pak kalau biasanya seperti itu. Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Rian masukannya, tapi sebenarnya Pak Rian ini kasusnya sama dengan KLHS, dokumen-dokumen lain juga banyak sebenarnya kasusnya seperti ini. Tanda kutip ini kan nggak perlu ada tanda kutip khusus penetapan khusus. Makanya kita bilang dari awal ada SK-nya dan kita sudah katakan langsung kepala Bapeda untuk bertanggung jawab. Jadi langsung aja nanti kepala Bapeda yang menetapkan ini, dari kepala Bapeda mengatakan ini sudah selesai rancangan teknokrat ini. Udah, nanti setelah itu kepala Bapeda izin kepada Pak Bupati untuk menyampaikan ini kepada, entah nanti menyampaikan Pak Bupati langsung atau melalui Pak Sekda atau Pak Kepala Bapeda, itu kan biarlah daerah memutuskan, kepada KPUD dikoordinasikan ini bagaimana ini untuk segera dikoordinasikan Pak. Kalau nanti ada acara mau sosialisasi sekalipun, saran kami Pak, biarlah itu inisiatif dari KPUD Pak. Jadi bukan kita Pak yang mensosialisasikan. Terlepas nanti kita mensosialisasikan, tapi dari rekomendasi dari KPUD Pak. Karena kita bukan sebagai penyelenggara pilkada Pak. Kira-kira demikian Pak. Jadi
menurut kami tidaklah perlu kita tetapkan nanti kemana-mana Pak, nanti repot lagi diskusi panjang kali lebar sama dengan luas repot Pak. Jadi ini hanya pendekatan teknokrat oleh para teknokrat Pak, bukan harus ditetapkan oleh seorang kepala daerah yang begini-begini. Jadi gak usah Pak. Jadi cukup Bapak buat SK-nya, nanti Bapak tetapkan. Bapak tentu saja Bapak sebagai ketuanya lah. Kira-kira demikian Pak. Kira-kira demikian respon kami Pak. Makasih. Baik Pak, mungkin ini sih kadang-kadang kan Pak dalam pengalaman yang tahun kemarin, kalau tahun-tahun pilkada sebelumnya kan kita berpedoman kepada RPJPD Pak ya, gitu kan. Mungkin RPJPD kan memang sudah ditetapkan menjadi perda Pak ya. Tapi biasanya sih dari KPUD itu kan biasanya mengirimkan surat kepada bupati Pak. Biasanya seperti itu. Mungkin atas dasar dari penjelasan Bapak, mungkin kami akan menindaklanjutinya berdasarkan surat itu dan dijawab oleh surat bupati mungkin gitu Pak ya. Silakan aja, nggak bermasalah Pak. Itu kami nggak mengatur sampai itu. Yang jelas kami hanya mengatakan rancangan teknokrat ini dikoordinasikan kepada KPUD Pak. Kira-kira demikian. Baik. Karena dari surat ini juga kalau Pak sudah lihat di bawahnya ada tembusan kepada KPU RI pun sudah tahu atas rekomendasi ini Pak. Rancangan teknokrat ini Pak. Kira-kira demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Bob. Baik Pak. Selanjutnya kami silakan Pak dari Bapak Kepala Bapeda Aceh tadi Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang kami muliakan, bahwasanya kalau menurut saya itu kekuatan daripada RPJMD teknokratik itu salah satunya tadi adalah adanya berita acara kesepakatan terutama dengan SKPA. Jadi saya pikir itu sudah cukup memadai karena ini adalah karena ini adalah sebuah kajian teknokratik yang bersifat ilmiah. Tadi kan juga sudah disampaikan ada melibatkan para akademisi. Jadi kami pikir ini memang tidak perlu ditetapkan dengan apapun. Dan saya pikir setelah nanti misalnya Bapeda sudah menyusunnya, kita bisa mengajukan ke Pak Gubernur supaya beliau yang membuat pengantar supaya bisa disampaikan kepada KPUD. Karena tanpa adanya RPJPD teknokratik ini, itu akan membuat sesat seluruh kepala daerah yang akan menang nanti. Karena mereka tidak punya dasar. Karena pengalaman sebelumnya, banyak visi misi itu yang bertentangan dengan visi misi yang sudah ditetapkan di jangka panjangnya di RPJPD ya. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin bertanya Pak, menyangkut tentang rekomendasi. Tadi kan ada tiga hal dalam rekomendasi itu. Yang pertama adalah indikator yang dapat dilaksanakan selama sampai dengan tahun 2029. Kami yang belum ada kepastian sama kami ini misalnya gini. Misalnya angka kemiskinan misalnya di Aceh. Angka kemiskinan sekarang adalah 14, sekian, sementara nasional 9, sekian. Kemudian di tahun 2029 nggak mungkin kita peroleh. Apakah ini juga tidak perlu kita masukkan ke dalam indikator yang mungkin untuk dicapai gitu? Nah itu satu Pak. Jadi kalau menurut saya indikator itu bukan hanya yang tidak mungkin dicapai, tapi indikator yang menjadi perhatian mungkin semuanya harus kita list di dalam indikator tersebut. Kemudian apakah dalam teknokratik ini kami juga harus merumuskannya target per tahun, Pak? Itu pertanyaan yang kedua. Apakah juga harus target per tahun? Misalnya angka kemiskinan 2025 berapa, 2026 berapa, 2029 berapa? Nah, apakah nanti kita nggak terlalu maju gitu? Jadi ini ingin kepastian, Pak. Yang kedua, menyangkut tentang program kegiatan yang mungkin yang nomor 2 itu, apakah misalnya gini, misalnya kami di Aceh ada penyelesaian terhadap rumah sakit regional. Ya, apakah itu kami masukkan ke dalam rekomendasi yang kategori kedua itu tadi? Ya, kategori kedua itu tadi. Kemudian penyelesaian jalan provinsi misalnya. Kemudian dan lain-lainnya yang kegiatan-kegiatannya lebih bersifat konkret seperti yang dilakukan juga di RPJMD nasional draftnya. Kemudian yang ketiga Pak, yang dari RT RW itu, yang indikasi-indikasi program RT RW itu apakah
itu juga harus kami sampaikan di situ mengenai sampai ke lokasinya. Misalnya dari sudut transportasi, misalnya transportasi, apakah misalnya kami juga menyarankan di situ misalnya satu membuat transportasi publik di antara Aceh Timur dengan Langsa misalnya, kemudian melabuh dengan dengan Nagan Raya misalnya. Ya, indikasi program seperti itu yang harus kami buat. Nah, makanya ini yang kami yang lain-lainnya tidak masalah Pak, kami mengerti, tapi yang karena di dalam Permendagri nomor 86 itu sudah ada semuanya termasuk tabel-tabelnya dan sebagainya. Sementara rekomendasi ini tidak ada. Ya, rekomendasi ini hanya tambahan saja ada di surat tersebut. Makanya kami juga mohon bimbingannya Pak, kalau bisa diberikan juga mengenai tabelnya Pak, bagaimana bentuknya, bagaimana ininya supaya kita bisa seragam semuanya. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kaban, Provinsi Aceh. Ini kami izin lapor Bapak, sebenarnya rancangan teknokrat ini Mas Boy malah yang menyimpulkan. Rancangan teknokratik ini sebenarnya hanya sebagai apa? Dari RPJPD sebagai apa? Bridging dokumen dari RPJPD yang kita sudah sebutkan di RPJPD 2529 itu apa yang tanda kutip terjadi, kira-kira demikian kita sebutkan, baik berbentuk sasaran pokok maupun arah kebijakan di RPJPD kita. Tetapi itu kan sebenarnya nggak bisa dimengerti para calon. Jadi ini operasionalisasi penerjemahannya lah dari RPJPD, baik dari sasaran pokok maupun dari arah kebijakannya. Yang maka istilah Mas Bowo selalu menyampaikan bridging dokumennya lah ini. Jadi kira-kira demikian Pak Kaban. Maka Pak Kaban, targetnya ya target sampai 2029 aja yang dimungkinkan. Enggak perlu kita per tahun juga Pak. Kalau udah per tahun itu bukan rancangan teknokrat lagi lah, terlalu teknis juga kan, kita nggak bisa pastikan. Jadi cukup sampai tahun 2009 kira-kira tercapai bagaimana. Jadi Pak, para calon terlepas nanti bagaimana dia mengerjakan, yang penting dia kira-kira sampai tahun 2009 bisa kerjakan gimana. Kira-kira demikian Pak rekomendasi kita Pak, saran kami Pak. Termasuk itulah yang pertama. Yang rekomendasi kedua. Nah, rekomendasi kedua tentu saja rangkaian kerja Pak, sampaikan tanda kutip. Yang penting jangan sampai kita mengatakan programnya perangkat daerah, tidak perlu kita sebutkan. Program ini akan nggak perlu, tapi kita sebutkan kira-kira apa yang harus dikerjakan. Seperti Bapak contohkan tadi menurut kami sudah clear banget Pak. Kira-kira harus penyelesaian ini, penyelesaian rumah sakit kita di daerah ini, Bapak bisa sebutkan kira-kira selama 5 tahun kira-kira yang bisa dilakukan oleh para calon kepala daerah. Kira-kira untuk dengan, kenapa? Karena memang ada targetnya. Baik lagi Pak, kuncinya nomor 2 itu adalah ke nomor 1. Ke nomor 1, karena mimpi kita kan nomor 1 tadi Pak, kinerja, rangkaian kinerja. Jadi poin 2, cara menentukan poin 2 itu harus balik lagi ke 1 Pak. Karena apa yang akan kita wujudkan di tahun 2029 sampai dengan tahun 2009. Nah, kalau lokasi seperti sama Pak, yang sebenarnya nggak perlu sampel, Bapak bisa menerjemahkan lah. Saya yakin para kepala Bapeda jam terbangnya sudah sangat tinggi se-Indonesia. Jadi menurut kami nggak perlu kami tampilkan format itu. Kadang-kadang malah kami tampilkan format, nanti perdebatan di format itu lagi nanti kita. Sudahlah, daerah juga bisa buatnya. Bapak sudah bisa sebutkan seyogianya, walaupun nggak bisa keseluruhan, tapi Bapak bisa merekomendasikan kira-kira selama 5 tahun ini titik-titik yang harus diperhatikan adalah ini dengan segala aktivitas pembangunan yang ada di lokasi-lokasi seperti Bapak sebutkan tadi. Menurut kami, penerjemahan Pak Kaban dari Provinsi Aceh sudah clear bagi saya. Cuma mungkin saya agak sedikit tidak sepakat adalah target per tahunan itu nggak perlu kita tambahkan Pak Kaban. Jadi demikian Pak Kaban, berarti kami meyakini semua kita yang sudah membaca surat ini sudah paham substansi kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk sampai dengan dalam penyusunan rancangan teknokrat ini. Kira-kira demikian. Pak Kaban cukup Pak Kaban ya? Pak, baik. Berarti saya nanti sebagaimana yang sudah kami sebutkan tadi, berarti bukan hanya yang mungkin dicapai, tapi yang mungkin memang harus dikerjakan sampai dengan tahun 2029. Siap, Oke Pak. Siap. Berarti yang kedua nanti beberapa indikasi-indikasi yang memang harus, misalnya jumlah rumah layak huni harus berapa dibangun, begitu dan sebagainya, termasuk listrik dan sebagainya. Siap, kemudian yang ketiga nanti beberapa indikasi yang memang ada di RT RW yang nanti akan kita terjemahkan itu. Baik Pak, baik. Aman Pak Kaban ya? Baik. Ya, aman insya Allah ya. Baik. Selanjutnya kami mintakan kepada teman-teman dari Kaltim, Pak siapa? Pak Kaban atau siapa? Kaltim. Pak Pino. Silakan Pak Pino. Silakan Kaltim.
Suaranya belum. Hah? Mohon maaf Pak, masih bermasalah. Bentar. Sudah. Izin Pak, terdengar jelas suara kami Pak? Mohon maaf. Sudah terdengar. Baik, makasih, terima kasih. Mohon izin Pak Bob, Pak Wisnu, Pak Herbowo, Pak Anang, Pak Randy, yang kami hormati. Ada beberapa pertanyaan kami Pak. Yang pertama berarti tadi dari pertanyaan teman-teman, bahwasanya kalau misalnya ini pun nanti ditetapkan melalui keputusan gubernur, misalnya Pak ada keinginan daerah, apakah itu atau keputusan kepala daerah berarti ini juga tidak apa-apa Pak? Ataukah memang ya tidak perlu keputusannya? Ataukah ini diserahkan saja kepada daerah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, andai kata nantinya RPJPD ini kan masih berjalan Pak, dan ada isu-isu kalau tidak salah kami di provinsi itu nanti akan ada pemutakhiran surat edaran bersama, sedangkan kita kan mengacu kepada rancangan RPJPD. Apabila nantinya rancangan teknokratik ini jadi, sementara Perda RPJPD-nya nanti mungkin di akhir jalan itu ada sedikit perubahan, apakah itu diperkenankan? Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan tadi ada rangkaian kinerja sebagai rekomendasi, rangkaian kerja dan lain sebagainya. Tentu kami juga membutuhkan rancangan teknokratik RPJM nasional yang saat ini mungkin sedang disusun, tapi sampai sekarang kami kesulitan juga Pak mendapatkan dokumennya seperti itu, karena kami khawatir ketika menyusun itu nanti lepas dari rancangan teknokratik RPJM nasional yang saat ini sedang disusun bersama-sama dengan Kementerian Bappenas dan KL lainnya. Kemudian yang keempat, tadi disebutkan bahwasanya ini harus di-entry di SIPD. Nah, itu instrumen dan teknisnya seperti apa, Pak? Kami juga mohon informasi. Mungkin demikian, Pak Bob. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pino ya. Pertama, kalau kaitan dengan penetapan kami tidak mengatur ya. Memang tidak seyogianya nggak segitu hebohnya. Tapi kalau seandainya ada kebijakan daerah ya, saya juga nggak bisa pelarang. Itu poin pertama. Poin kedua, kaitan dengan RPJMN rancangan teknokrat nanti akan di-upload oleh SIPD sendiri. Jadi silakan nanti di SIPD, nanti Pak Randy yang akan bertanggung jawab. Jadi Pak Randy akan mengupload jadi supaya teman-teman nggak kesulitan. Nah, tetapi kami mohon sekali nanti kalau kaitan cara menginput nanti Mas Riri nanti menjawabnya. Terus Mas Bob, kami kasih sedikit komentar Mas Bob, ini penting sedikit ya. Boleh ya Mas Bob ya? Oh, sebentar Pak. Ya, saya sepakat Pak. Sebentar Pak. Iya, memang tadi sebenarnya saya akan berkali-kali mengatakan kalau kaitan dengan pertanyaan pertama, secara KLAS dan sebagainya itu nggak ada ditetapkan oleh suatu regulasi dan sebagainya, nggak ada Pak. Itu jadi cukup itu kan pendekatan teknokrat ya, itu penyusunan pendekatan teknokrat yang nyusun para teknokrat, bukan seorang tanda kutip atas nama daerah. Makanya ada SK-nya, ada nanti kesepakatan dengan kepala perangkat daerah dan sebagainya. Saya rasa kami sudah cukup itu ya, menurut kami. Tapi silakan kalau saya tidak boleh, nanti saya dibilang Pak Bob terlalu gimana Kemendagri terlalu menghalangi itu. Saya juga nggak mau menghalang gitu. Jadi itu. Mungkin Mas Randy mau nambahkan cara mengupload kaitan dengan SPD, silakan Mas. Baik, terima kasih Pak PLH Direktur, Pak Bob Segala, dan rekan-rekan dari wilayah, ada Pak Wisnu, ada Pak Bowo, ada Mas Anang, dan Mas Arif ya, yang mewakili semua wilayah yang ada di Direktorat PIPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pertama-tama akan kami sampaikan bahwa perkembangan dari RPJPD dulu ya, sebelum kita masuk ke RPJMD di dalam SIPD, di mana proses yang ada saat ini kami melihat progres penginputan ataupun penyampaian RPJPD di setiap provinsi maupun kabupaten kota masih dibilang rendah. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak PLH Direktur kami, bahwa untuk penyusunan teknokratik RPJMD tentu saja memerlukan rancangan RPJPD.
Nah, mohon nanti rancangan-rancangan yang Bapak Ibu susun, yang sudah saat ini mungkin sudah ada, itu jangan disimpan saja, tapi disampaikan melalui SIPD. Sehingga nanti ketika proses konsultasi, entah itu evaluasi dan lain sebagainya yang dibutuhkan, kita sudah mempunyai dokumen yang sama. Nah, ini yang kami harapkan Bapak Ibu mohon untuk diperhatikan, karena ini akan terlihat di seluruh dashboard yang ada di SIPD, yang secara nasional ini yang perlu menjadi perhatian kita semua. Kemudian terkait dengan RPJMD, prosesnya tidak berbeda dengan RPJPD, sehingga ada proses rancangan awal, ada rancangan, ada musrenbang, rancangan akhir sampai penetapan RPJPD, RPJMD ya. Nah, untuk teknokratik, Bapak Ibu sekalian nanti silahkan diupload di rancangan awal. Rancangan awal RPJMD. Karena di situ ada fitur upload dokumen. Kebutuhan Bapak Ibu ketika menyusun rancangan awal. Nah, teknokratik ini bagian dari rancangan awal yang Bapak Ibu susun dalam rangka persiapan penyusunan RPJMD yang nantinya akan ditetapkan menjadi perda. Jadi mohon Bapak Ibu, sekali lagi kami mengingatkan, proses ini terpantau secara nasional dan kami juga selalu ditanya oleh KPK sebenarnya Bapak Ibu sekalian terhadap proses yang ada di SIPD. Sehingga ini menjadi catatan, jikalau dalam penetapan nanti ternyata dokumen tersebut belum tersedia, kami khawatir nanti malah menjadi masalah di Bapak Ibu. Nah, saat inilah kami mengingatkan, mudah-mudahan nanti ini terpantau, dan ini bisa diakses juga nanti oleh KPU ya Pak Bob, izin mungkin nanti semua dokumen yang ada, yang Bapak Ibu sampaikan, ini juga linknya akan termonitor oleh KPU. Demikian yang kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randy, informasi tambahannya, termasuk jadi Pak izin Pak Wapino ya, kaitan dengan rancangan teknokrat ini memang disusun berdasarkan rancangan RPJPD, memang kondisinya demikian, kita tahu sama-sama belum selesai sesuai dengan Inmendagri, selesainya itu minggu pertama Agustus ya untuk provinsi, sedangkan kabupaten kota minggu keempat. Jadi memang kita nggak bisa memastikan, setidaknya kalaupun ada dinamika nanti bagian dari yang kita apakan lah, kita sesuaikan nanti sana sini. Yang jelas dari rancangan teknokrat, rancangan itu kita sudah bisa melihat baik itu sasaran visi dan sebagainya, itu sudah bisa menjadi pijakan kita untuk menyusun rancangan teknokrat RPJMD 2529. Kira-kira demikian rekomendasinya Pak. Selanjutnya dari Kota Parepare itu tangannya langsung angkat terus tuh langsung. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih kami Bapeda Kota Parepare. Sebenarnya yang ya kami lanjut Pak. Sebenarnya apa yang dijelaskan tadi teman dari Bina Bangda ini adalah sebagian besar sama dengan yang ada di Permendagri 86, tidak ada yang baru kecuali tadi yang bab 5 itu Pak tentang rekomendasi. Tapi pertanyaan kami bukan ke sana Pak, yang kami tanyakan ini bahwa pada saat kami menerima surat edaran dari Kemendagri tentang penyusunan rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029, kami berharap bahwa Kemendagri itu salah tulis periodenya. Kemudian kami menerima surat yang kedua lagi, tetap di situ periode RPJMD yang kita susun adalah 2025-2029. Maka kami berpikir bahwa mungkin ada perubahan dalam menentukan periodisasi RPJMD. Setahu kami Pak bahwa periodisasi RPJMD itu diselesaikan dengan masa jabatan wali kota atau kepala daerah. Dan kita tahu bahwa kepala daerah dan pemilihan itu pemilihan serentak akan dilaksanakan di bulan November dan insya Allah akan dilantik sekitar bulan Mei. Berarti periodisasi adalah mulai 2025 sampai 2030. Kalau kita mengikuti apa yang dipikirkan oleh Bina Bangda bahwa periodisasi itu 2025-2029, berarti itu mengikuti RPJMN nasional. Itu kalau kami berpikir di Bapeda Parepare Pak, hal itu tidak bisa diikuti karena kenapa? Memang presiden nanti dilantik di bulan 10. Jadi memang dia adalah 2025-2029. Tetapi kalau kita di daerah mengikuti masa periode kepala daerah, berarti harus RPJMD-nya itu adalah 2025-2030. Mungkin kami butuh pencerahan ini Pak, jangan sampai ada konsep yang baru dari Bina Bangda yang kami
tidak ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Sarifullah. Walaupun sebenarnya yang ditanya Pak Sarifullah ini saya sudah sebutkan dari awal tadi bahwasanya uh, topik kita sebenarnya hanya bicara rancangan teknokrat RPJMD. Kita tidak bicara masalah RPJMD-nya. Tapi mumpung Pak Sarifullah menanyakan, saya akan menyampaikan dua hal sekaligus. Yang di luar pertanyaan pun juga terpaksa saya sampaikan karena memang ada pesan Pak Dirjen harus saya sampaikan pada forum ini. Pertama, untuk penyusunan RPJMD, Bapak Ibu sekalian, kita sudah putuskan dan sudah menyepakati dengan Bappenas. Judulnya 2529. Walaupun saya sebenarnya nggak perlu jawab senang, tapi oke lah, saya jawab dikit aja. Judulnya 2529. Tetapi nanti khusus untuk penyusunan RPJMD akan beda dengan RPJMN. Walaupun judulnya 2529, tetapi substansinya nanti bab 7-nya RPJMD-nya, ini sebenarnya nggak perlu saya jawab, tapi oke saya jawab. Bab 7-nya itu sampai 2030, Pak. Izin Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti RPJMD kita judulnya 2529, tapi substansinya khusus bab 7 adalah 26 sampai 30. Izin Pak. 26 sampai 30. Sedangkan di bab 8-nya itu nanti 8182 IKD dan IKU-nya itu adalah 25 sampai 30. Sebenarnya khusus IKU cukup 29. Cukup IKU ya. Beda dengan IKD ya. Bapak sekalian nanti bedakan ini. Tapi oke lah. Saya simpelkan aja lah. 25 sampai 30. Nanti biarlah itu nanti kami jelaskan di penyusunan RPJMD-nya. Bapak Ibu sekalian, kebijakan penyusunan RPJMD nanti akan kami keluarkan khusus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini permasalahan apa? Ini ada sedikit permasalahan sedikit berbeda antara pusat nasional. Kalau di nasional itu judulnya 2429. Yang dipertanggungjawabkan adalah kinerja 2429. Dia tidak mempermasalahkan tahun kinerja, dia tidak mempermasalahkan tahun rencana, tapi tahun kinerja. Jadi 29 baik itu. Sedangkan kita memperhatikan tahun perencanaan. Kenapa kita pertahankan tahun perencanaan? Karena kita memang seluruh Renstra, program kegiatan yang ada di seluruh program yang ada di Renstra wajib masuk di RPJMD supaya bisa direncanakan dalam bentuk RKPD dan jadi APBD. Sedangkan di DPR, di nasional itu beda. Di nasional itu yang dipertanggungjawabkan itu hanya tahun kinerjanya. Maka di nasional itu program yang ada di Renstra tidak wajib masuk RPJMN. Bapak sekalian supaya Bapak sekalian bisa membedakannya. Jadi memang ada perbedaan-perbedaannya. Tetapi kekhawatiran Pak Sarifullah itu benar, tapi jangan khawatir Pak, kami akan lindungi itu kepentingan kita. Di nasional, contoh ini sebagai bahan sedikit diskusi aja. Di nasional, sekarang teman-teman RPJMN, sekarang di teman-teman nasional menyusun RKP 2025, RPJMN-nya belum ada. Kalau kita di daerah, selalu kita lindungi dengan... Suara begitu bagus. Sudah Pak ya, sudah clear ya. Kita sudah selalu lindungi tahun rencananya, jadi sampai tahun 2030. Walaupun nanti ada pilkada tahun 2029, anggaran 2030 tidak akan terganggu. Kira-kira demikian. Itu untuk daerah Bapak sekalian. Itu satu isu, jadi Bapak sekalian jangan khawatir, kami sudah antisipasi, tapi biarlah itu menjadi diskusi kita selanjutnya. Satu lagi, ini pesan dari Pak Dirjen yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, walaupun tidak ditanyakan, tapi harus saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, kepala perangkat daerah, kepala Bapeda se-Indonesia, mohon bantuannya. Kita harus menjamin kualitas pelayanan kita di tahun 2024 ini. Kita sama-sama tahu ada masa jabatan DPRD, mungkin sebagian akan selesai di Agustus ini. Maka kami merekomendasikan kepada provinsi se-Indonesia, mohon mempercepat fasilitasi RKPD perubahan tahun 2024 dengan harapan APBDP bisa segera bisa diselesaikan juga. Jadi izin upaya percepatan itu sangat dimungkinkan sekali khususnya untuk RKPDP. Jadi Bapak Ibu sekalian kepada provinsi seluruh Indonesia juga ini sudah mendapat restu dari pimpinan.
sangat dimungkinkan. Walaupun secara normatif kita harus evaluasi adalah evaluasi sampai semester pertama, khusus untuk tahun ini, jikalaupun kita hanya bisa melakukan sampai evaluasi sampai bulan Mei sekalipun, itu tidak dipermasalahkan. Jadi karena kita kondisinya memang harus ada upaya percepatan, silakan Bapak Ibu sekalian, kita nggak diskusi situ, saya hanya menginformasikan saja Bapak sekalian. Mohon kita lakukan upaya percepatan RKPDP tahun 2024. Kira-kira demikian tambahan informasi ke saya. Mumpung tadi siapa tadi namanya? Pak Sarifullah menanyakan di luar dari rancangan teknokrat RPJMD. Kira-kira demikian respon kami Pak. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi kepada Bapak sekalian. Ya, maaf Pak. Silakan. Mungkin terkait dengan priorisasi ini, teman di Kemendagri perlu berdiskusi lebih panjang karena substansi dari RPJMD sebenarnya itu Pak adalah priorisasinya diselesaikan dengan masa jabatan kepala daerah. Jadi kalau kita sampai 2009 saja RPJMD-nya berarti ada kevakuman kekuasaan nanti di daerah Pak. Kalau Bapak bilang sampulnya 2029 tapi isinya 2025 2030 berarti lain di hati lain di bibir kalau begitu Pak. Jadi mohon Pak, kita diskusi baik-baik dan libatkan daerah-daerah untuk menentukan priorisasi RPJMD kita. Karena kami daerah tetap berpendapat bahwa karena kepala daerah kami dilantik 2025, maka priorisasi RPJMD yang kami buat adalah 2025-2030. Tapi itu perlu didiskusikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sarifullah. Kami bisa memahami masukan Pak Sarifullah, tapi tentu saja ini satu hal yang bisa kita diskusi ke depan, dan ini belum final, tapi mohon khusus untuk rancangan teknokrat ini saya rasa ini bisa dimaklumin, karena memang ke depan mungkin apakah nanti bagaimana caranya Pak sekalian, Pak yang disebutkan oleh Pak Sarifullah, tetapi setidaknya judulnya boleh 25-29, tetapi substansinya yang kita jaga adalah sampai tahun 2030. Nanti masukan dari Pak Sarifullah menjadi satu catatan kami untuk kami diskusi yang lebih lanjut. Baik, saya rasa sudah banyak yang bertanya. Apakah perlu lagi kita buka lagi diskusi? Dari Kota Bengkulu, apakah mau ada sesuatu lagi mau disampaikan? Izin Pak. Silakan. Lampung Selatan Pak. Dari mana Pak? Lampung Selatan Pak, berkenan Pak, sedikit aja Pak. Lampung Selatan, silakan. Lampung Selatan. Bapeda Lampung Selatan Pak. Silakan Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya terima kasih Pak, apresiasi saya Pak pada Kemendagri karena adanya surat edaran ini kita menjadi ada kepastian dalam menyusun RPJMD teknokratik ini Pak. Langsung saja Pak pertanyaannya Pak. Karena kalau saya lihat di bab 5 rekomendasi di surat ini Pak, saya lihat di sini ada rangkaian kinerja yang dimungkinkan tercapai hingga tahun 2029 yang mempertimbangkan karakteristik kemampuan daerah, isu strategi, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJPD. Maksud saya seperti ini Pak, kalau kita melihat Permendagri 86 itu kan keseragamannya ada Pak. Jadi ada panduan jelas dari bab 1 sampai bab 4. Nah, yang bab 5 ini saya takutnya tidak ada keseragaman, Pak. Karena kalau saya lihat di sini kan ada cascading-nya. Jadi ada yang harus diarahkan. Karena takutnya kalau tidak ada panduan, kejelasan kertas kerja yang memang sudah ada di lampiran kertas ini, nanti takutnya berbeda-beda setiap daerah, Pak. Takutnya nanti implementasi yang niatnya kita baik malah diterjemahkan oleh bupati yang terpilih malah yang berbeda-beda, Pak. Lalu yang ingin dijelaskan di sini rekomendasi ini apa, Pak? Rangkaian kinerja atau sasaran visinya atau sasaran pokok atau rangkaian kinerja yang memang menjadi, karena kalau kita ketahui di RPJP itu kan sasaran pokoknya itu kan dia melihat arah kebijakan yang memang bahasanya umum, Pak. Bahasanya umum berdasarkan pedum buku 1, buku 2 itu kan bahasanya umum. Nah ini seperti apa? Jangan sampai nanti tidak ada kejelasan dalam rekomendasi ini. Terus yang kedua mungkin tadi sudah ditanya Pak, tapi saya tanya balik Pak. Karena saya takutnya ambigu, karena setahu di sini dijelaskan bahwa sasaran pokok RPJPD 2025-2045 itu menjadi salah satu acuan untuk RPJPD ini, sedangkan RPJPD kita kan lagi berproses Pak.
Dan sedangkan ini minggu keempat rancangan teknokratik ini harus selesai. Takutnya malah nanti menjadi salah lagi, Pak. Mungkin itu. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Baik, kami mau sampaikan izin Bapak dari Lampung Selatan, bahwasanya memang kita nggak mungkin mengharapkan Perda RPJPD selesai. Hukum positif nggak mungkin. Semua kondisi sekarang ini sebenarnya kami sampaikan kondisi yang tidak normatif, Pak. Ini masih dari sisi transisi. Saking transisinya maka keluar Inmendagri. Kalau nggak transisi, nggak keluar Inmendagri, Pak. Cukup 86 selesai semua Republik. Kalau dulu kita menyusun suatu regulasi, kita nunggu nasional dulu. Atau normatifnya gini, kita mau nyusun Perda RPJPD. Kita pasti harus nunggu perdanya provinsi dulu. Kita provinsi nunggu undang-undang RPJPN dulu. Itu kondisi normatifnya. Tetapi dengan adanya Undang-Undang 10 tahun 2016, dengan pilkada serentak nasional, mekanisme itu udah nggak mungkin lagi. Itu udah cerita lalu, itu cerita model nunggu dulu baru selesai, itu udah cerita lalu. Makanya Inmendagri, Bapak lihat di lampirannya, ada Inmendagri 1 tahun 2024 tentang penyusunan RPJPD, disebutkan penyusunan RPJPD itu simultan terkoordinasi. Itu milih kata-kata simultan terkoordinasi itu, waduh, tuh ngopinya lumayan banyak gelasnya itu, sama rokoknya lumayan banyak bungkusnya itu. Jadi memang ke depan itu nggak bisa menghindari mekanisme simultan terkoordinasi. Nyusun bareng, substansi saling ngintip, itu bahasa gampangnya. Kalau kita logika pakai hukum positif dulu selesai itu nggak bisa lagi, Pak. Kenapa? Karena ada pilkada serentak nasional. Dan di satu sisi kita ada regulasi 6 bulan selesai. Bayangkan kalau nunggu lagi RPJPD provinsi selesai, baru RPJPD ke kabupaten kota, kapan selesainya, Pak? Ya mungkin, itu cerita lalu, Pak. Jadi memang itulah salah satu latar belakangnya Inmendagri ini. Dan Inmendagri ini juga sudah jelas menyebutkan rancangan teknokrat RPJPD sekalipun mengacu pada rancangan RPJPD yang belum menjadi perda. Karena kami juga tahu situasinya, Pak. Kita kan dalam berpemerintahan ini nggak boleh berhenti baik itu dalam kondisi normatif maupun tidak normatif. Itu, Pak. Jadi itu nggak bisa kita hindari, Pak. Dalam berpemerintahan itu pasti kita menghadapi dua situasi. Posisi pertama situasi normatif. Satu lagi situasi tidak normatif. Itu pasti. Makanya ada muncul Undang-Undang 30 2014. Itu sudah dilindungi oleh undang-undang, Pak. Jadi jangan khawatir dengan kondisi ketidaknormatifan. Itu poin saya, Pak. Oke. Masalah rekomendasi, menurut kami, Pak, ini kan kita kan orang Bapeda, orang perencana, sudah dengan segala track record kita lah, jam terbang kita udah tinggi, Bapak sekalian. Namanya perencanaan pembangunan, pasti puncaknya adalah kinerja. Bedakan perencanaan pembangunan dengan perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran itu kaitannya adalah akuntabilitas, efektivitas, efisiensi anggaran. Clear, itu dua hal yang berbeda. Ini rangkaian kinerja. Di sini, kalau kita lihat kondisi normatifnya, menyusun rancangan teknokrat RPJMD, kita mengacu pada sasaran pokok. Sasaran pokok itu adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi. Kalau juga ini harus dijelaskan lagi, bagaimana kita menyusun RPJPD, wong kita nggak clear masalah rangkaian kinerja. Jadi, menurut kami, surat ini sudah cukup clear bagi teman-teman Bapeda, yang mungkin tidak clear bagi teman-teman non-Bapeda. Jadi, bagi kami, kita sudah bisa clear rangkaian kinerja yang akan kira-kira terwujud di tahun 2029. Itulah rekomendasi kita. Mungkin kita akan mengatakan Lampung Selatan 2029 itu akan menjadi begini. Mungkin pendapatannya akan bisa menjadi gini, kehidupannya, kesehatannya sudah begini dan sebagainya. Itu bisa kita sebutkan. Tapi kita nggak merekomendasikan visi, Pak. Kami nggak berani merekomendasikan visi. Khawatir kami, Pak. Tapi menyampaikan rangkaian kinerja. Sasaran pokok RPJPD sekalipun itu, Pak, Bapak bisa cek itu di Inmendagri. Itu adalah rangkaian kinerja. Rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi. Nah, itu yang disebut rangkaian kinerja. Kalau dalam RPJPD. Oke. Di sini rangkaian kinerja
yang bisa menjadi visi. Itu bedanya, Pak. Jadi rangkaian kinerja yang di RPJPD sama rangkaian kinerja yang ada di RPJ rancangan teknokrat ini adalah yang menggambarkan kira-kira bisa membantu membuat visi. Silahkan para calon menentukan visinya, tapi kita menggambarkan kira-kira tercapai itu begini. Ini kan menurut kita nggak bisa pastikan juga para calon wajib ini. Wah, nggak bisa, Pak. Itu dua hal yang berbeda. Jadi tugas kita hanya memberikan rekomendasi. Nggak bisa kita pastikan para politisi itu akan mengambil rancangan teknokrat ini. Rancangan, Pak, Bapak Ibu sekalian, kita harus sepakat. Yang disebut rancangan teknokrat itu adalah rancangan yang disusun berdasarkan pendekatan teknokrat oleh para teknokrat. Siapa para teknokrat? Kita. Para teknokrat itu adalah bahasa Indonesia dari KBPI adalah para cendekiawan yang bekerja di pemerintah. Itu disebut para teknokrat. Pendekatannya teknokratik. Oke, saya rasa sudah clear Bapak sekalian. Yang menjaga daerah itu adalah teknokrat. Para politisi, DPRD, kepala daerah itu adalah para politisi datang dan pergi. Kira-kira demikian, Pak. Jadi menurut kami, kita sebagai para teknokrat bisa menyimpulkan disebut dengan rangkaian kinerja. Kira-kira demikian, Pak. Saya nggak mungkin kita rinci-rinci demikian. Baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, pencerahannya, Pak. Terima kasih. Ada yang lain lagi, Buru Selatan. Selatan? Izin, Bapak. Dari Kabupaten Rejang Lebong. Buru Selatan. Silakan. Rejang Lebong, izin, Bapak. Buru Selatan. Izin bisa didengar suara kami, Bapak? Oh. Dari Kabupaten Rejang Lebong, izin. Oke, silakan dari Rejang Lebong. Ya, silakan Rejang Lebong. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak. Kami tadinya sudah catat beberapa hal-hal yang perlu dipertanyakan, namun alhamdulillah sudah terjawab ya tadi pada poin pertanyaan sebelumnya. Namun ada satu lagi yang masih jadi pertanyaan bagi kami ya, setelah menyimak dari pemaparan materi di awal tadi bahwasanya pada bab 5 ya terkait dengan rekomendasi. Nah ini pada rantek RPJMD ini kita memberikan rekomendasi kepada para politisi ataupun cakada ya Bapak ya. Yang ingin kami pertanyakan adalah seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya tahapan pemilihan kepala daerah pendaftarannya ya, di tanggal 22 September ya. Artinya hari ini semuanya masih bakal calon. Nah, apakah rekomendasi ini kita memang ditujukan kepada semua bakal calon yang memang hari ini belum ada kepastian ya masing-masing yang muncul sebagai bakal calon ini kepastiannya memang betul-betul menjadi kompetitor di dalam pilkada nanti atau tidak. Selanjutnya juga terkait dengan calon kepala daerah ini kan tentunya berpasangan, ada calon wakil kepala daerah. Nah, bagaimana menyikapi apakah seluruhnya ya kita rekomendasi atau menerima rekomendasi ini atau mungkin tahapan-tahapan yang lain yang memang perlu kita lakukan seperti mungkin melalui partai politik dan sebagainya. Mohon pencerahannya Pak narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih Pak dari Bengkulu Selatan. To the point aja Pak ya. Makanya dari awal kami mengatakan yang melaksanakan penyelenggaraan pemilu pilkada itu adalah KPUD. Jadi kalau nanti masalah bagaimana itu biarlah KPUD Pak. Bapak cukup mengkoordinasikan dengan KPUD. Pada KPUD nanti KPUD ya bilang mari kita sosialisasikan, ya udah KPUD memutuskan. Kita nggak perlu mau dia sosialisasikan kepada semua bakal calon atau dia mau sosialisasikan hanya pada calon, itu silakan KPUD yang memutuskan, bukan kita yang memutuskan Pak. Posisi kita bukan penyelenggara pilkada. Penyelenggara pilkada itu adalah KPUD. Kita hanya mensupport Pak, dan Bapak Ibu sekalian, amanat amanat negara ini para teknokrat dikasih kesempatan ngasih rekomendasi. Kira-kira demikian Pak. Jadi biarlah KPUD yang memutuskan nanti Pak. Kita nggak perlu kita hanya nunggu saja. Yang penting setelah Bapak selesai disurati kepada KPUD untuk menunggu respon mereka. Bagaimana nih caranya Pak? Nanti para calon bagaimana memutuskanlah. KPUD yang memutuskanlah mau disosialisasikan kepada para calon, mau disosialisasikan bakal para calon, silahkan. Yang jelas Pak,
dari kalau nggak salah para calon independen itu sudah mulai sibuk di Agustus. Yang calon independen, kita tentu saja itu walaupun sedikit banyak itu kan dia punya hak yang sama. Jadi kita juga antisipasi bagi para calon yang dari independen dan sebagainya. Kira-kira demikian Pak respon kami. Dari Bursel, silakan. Bursel Selatan, silakan Pak. Suaranya belum ada Pak. Izin Bapak. Belum. Izin Pak, suaranya belum terdengar Pak. Izin Bapak, suaranya belum terdengar. Izin Bapak, suaranya tidak terdengar. Mungkin di unmute dulu apa gimana? Coba dulu. Oke, nanti dulu cek kita jawab sedikit-sedikit. Oke. Pak, kelihatannya suaranya masih ada gangguan. Coba Halmahera Tengah, Halmahera Tengah. Halmahera Tengah coba. Tolong kirim surat kembali. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada Halmahera Tengah, saya pernah ke apa ini dulu. Sukamara dulu, Sukamara. Ini pernah saya kunjungi Sukamara, jauh itu. Sukamara, silakan Sukamara. Ya Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Tes, apakah suara Sukamara, Pak, ya? Oke, saya Pak. Jadi Silakan. pertanyaannya begini Pak. Untuk indikator outcome yang dimuat dalam sistem informasi pemerintah daerah, apakah itu yang pemutakhiran yang terbaru Pak? Karena dari Kepmen 050 sampai 900 kan ketika kita berbicara program baru ada indikator indikator outcome Pak. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kami kan masih dalam revisi RT RW Pak. Apakah materi teknis RT RW yang disusun dapat menjadi acuan atau pedoman dalam rekomendasi di bab 5 Pak? Sekian Pak. Makasih Pak. Baik Pak, saya respon langsung ya Pak ya. Sesuai dengan Inmendagri Pak, Bapak bisa lihat Inmendagri di lampirannya Pak, situ sebutkan bagi daerah menyusun untuk rancangan RT RW, posisi revisi sekalipun kalau memang substansinya sudah menuju arah menjadi perda, itu dimungkinkan Pak menjadi acuan Pak. Itu poinnya Pak. Karena saya sebutkan tadi. Karena kalau mengandalkan yang lama padahal sudah mau revisi juga agak sia-sia nanti Pak. Itu satu. Pertanyaan pertama kaitan dengan SIPD Pak. Oh, SIPD. Oh iya, yang masalah indikator outcome. Makro. Oh gini Pak, izin Pak, itu sebenarnya masalah indikator makro. Jadi ini Pak itu hanya pilihannya Pak, dapat bukan harus semua itu Pak. Bapak juga bisa di luar itu juga boleh Pak, tidak ada masalah. Siap. Jadi ya Pak, kira-kira demikian. Itu hanya rekomendasi Pak, silakan. Karena itu terus-terus teman-teman SIPD sekarang terus lagi pemutakhiran, masih banyak hal yang masih berkembang. Kami khawatir nanti Bapak hanya terjebak di situ, nanti malah nggak menggambarkan kondisi daerah Bapak. Kira-kira demikian. Siap Pak, terima kasih Pak. Clear Pak ya? Siap, clear Pak. Silakan dari Alor, dari Awaludin, Pak Awaludin. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin. Silakan Pak. Oke, NTT Alor. Silakan Pak. Sudah terdengar Pak. Satu hal lagi yang mungkin belum disentuh oleh Pak Bob tadi. Terkait dengan KLS Pak, kalau kita lihat Permendagri tentang KLS dalam RPJMD kan jelas itu untuk RPJMD. Tapi ini kan kami KLS di Kabupaten Alor sampai sekarang juga belum disusun untuk RPJMD ini. Nah, gimana Pak? Kalau saya lihat materinya tadi ada salah satu subbab yang meminta kita untuk arahan KLS juga dimasukkan sebagai materi di situ. Kami kemungkinan kecil juga di perubahan bisa masuk untuk KLS RPJMD ini.
Jadi kemungkinan terburuk di Murni tahun depan. Ini gimana Pak Bob? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Terima kasih Pak Awaludin. Ya memang itu kan case-nya daerah berbeda-beda. Ada yang begini, ada yang sudah, ada yang belum dan sebagainya Pak. Kalau belum ya apa boleh buat, nggak ada masalah juga Pak. Tapi kalau yang sudah silakan gitu kira-kira Pak. Kami kan hanya menyajikan kira-kira apa saja dokumen yang dapat menjadi bantuan kita, alat bantu kita dalam penyelesaian rancangan teknokrat ini. Kira-kira demikian Pak Awaludin, respon kami atas pertanyaan Bapak. Baik, terima kasih Pak. Baik, silakan. Coba kami akan coba merespon pertanyaan-pertanyaan dari apa? Coba sedikit dari chat, silakan dari chat dulu. Biar cepat selesai. Dari atas coba, dari atas, sedikit-sedikit dari atas. Selamat siang Pak. Sebentar Pak ya, kita respon yang chat nanti Pak. Yang chat agak sedikit kecewa kalau nggak kita respon. Coba dari atas dulu, dari atas. Oke. Oke, nggak ada, sudah dijawab. Terus kalau masalah mensosialisasikan, mengundang bupati dan sebagainya, itu nggak wilayah kita Pak, itu biarlah wilayah KPUD yang memutuskan. Berkali-kali kami akan menyampaikan, acara sosialisasi sekalipun, serahkan kepada KPUD, siapa mau disosialisasikan. Next. Oh, apakah penyusunan rancangan teknokrat ini terpisah dengan penyusunan rancangan RPJMD? Ya, terpisah. Dua hal yang berbeda. Apakah akan ada ketentuan yang mewajibkan bagi para calon kepala daerah untuk mengikuti rekomendasi dalam RPJMD teknokrat? Jawabannya tidak. Tidak wajib, Pak. Itu biar politik. Ini teknokratik, Pak. Kita sama-sama tahu ya, Pak. Nanti penyusunan RPJMD sekalipun bukan hanya teknokratik, ada RPJMD dan sebagainya. Jadi kita tidak wajib. Tapi kita kan, karena kita yang ada stay di daerah itu, para politik itu datang dan pergi, mereka membutuhkan masukan dari kita. Kira-kira demikian. Iya, Bapak sekalian, kalau kaitannya rekomendasi ini tentu saja kita kaitkan dengan target-target yang ada dari nasional. Nasional akan diturunkan ke provinsi, provinsi kira-kira turunkan kabupaten kota. Jadi itu yang menjadi tantangan kita. Sebagai informasi Pak, dalam waktu dekat akan keluar SEB baru Pak. Tadi pagi kami sudah rapat dengan Bapak Nas. Ada target-target Bapak Ibu sekalian yang tanda kutip mungkin banyak perdebatan di sana sini, coba sudah disempurnakan oleh teman-teman Bappenas, khususnya starting point-nya kan tahun 2025, banyak penyesuaian di sana sini, nanti Bapak akan terima dalam waktu dekat penyesuaian target lagi Pak nanti. Silakan aja nanti disesuaikan Pak. Apakah rangkaian kinerja dirumuskan dari kinerja baru atau diperoleh dari seluruh dari bagian sasaran visi sasaran pokok RPJPD? Tentu saja itu kalau pas sasaran visi RPJPD itu kan makro Pak ya, itu makro. Nggak ada, Bapak turunkan lagi, silahkan Pak, nggak ada masalah Pak. Kalau Bapak ada yang Bapak, karena gini, sasaran visi sekalipun, menurut kami sih sudah nggak ada masalah sih ya, dalam arti relatif setara, nggak ada masalah. Jadi Bapak mesti bisa turunkan lagi, silahkan Pak, Bapak lebih turunkan lagi, nggak ada masalah. Nanti biarlah nanti para calon yang menentukan visinya. Tapi kalau sekedar merekomendasikan misi nggak ada masalah Pak. Tapi kalau menentukan visi jangan Pak, kira-kira demikian. Sebentar, udah saya jawab juga ini untuk masalah RT/RW. Ya. Izin Pak. Kalau RPJPD ditetapkan oleh kepala oleh PJ, ya boleh Pak. Sudah kita selesaikan di Inmendagri Pak. Sudah jelas. Sudah, terus bawa lagi, apa lagi coba? Catatan. Wah, ini masalah nggak saya bahas ini. Oke, selesai, terus bawa lagi. Kami rasa dari chat sudah kami jawab Pak. Nanti kalau apa nanti Bapak silakan. Izin Pak. Hah? Selamat siang Pak. Oh ya. Silakan nanti Pak Randy mau jawab nih Pak. Silakan Pak Randy. Kalau selesainya kan dia Juli. Oke. Dia silakan mau upload. Gak apa-apa, silakan.
Ya, Bapak selesai langsung upload aja Pak langsung. Kira-kira demikian. Terus apa lagi nih? Tanya dulu baru. Selamat siang Pak. Oke, dari mana Pak nih? Iya Pak, terima kasih. Selamat siang. Saya dari Bapperida Provinsi Papua Tengah Pak. Oh, silakan Bapak. Iya, terima kasih Pak. Mungkin saya mohon maaf jika mungkin tadi Bapak menjelaskan, tetapi yang jelas di sini saya mau tanya terkait dengan sistematika saja Pak. Ya. Iya, di dalam Permendagri di situ sudah sangat jelas, itu ada beberapa poin kalau kita kaitkan dengan apa yang pemaparan materi hari ini, di situ dipersingkat menjadi 6 bab. Ya, sementara kalau kita ikuti di Permendagri itu ada 7. Ya, yang jadi pertanyaan saya di sini di bab 6 ini nanti kalau menyesuaikan dengan sistematika yang baru ini, posisi bab 6 ini terkait dengan strategi arah kebijakan dan program pembangunan ini nanti berpindah ke bab berapa Pak? Ya, karena sesuai dengan materi hari ini itu kan ada 6 ya. Ditambah yang terakhir yang terbaru rekomendasi. Mungkin itu saja poin yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Kembalikan Pak. Baik Pak, intinya kita itu hanya bab Pak dari di luar Permendagri 86, yaitu rekomendasi. Jadi bagi kami Pak, kita para teknokrat harus mampu memberikan rekomendasi, baik itu berlevel namanya rangkaian kinerja maupun rangkaian kerja. Visi, karena para politisi itu akan yang disebut kerja itu adalah misi. Misi itu kerja. Kerja untuk mencapai kinerja. Sesimpel itu. Jadi hanya bab 5 yang kita tambahkan rekomendasi. Sedangkan bab 6 itu hanya penutup doang, Pak. Hanya penutup ya, kita ucapkan terima kasih dan sebagainya. Mau dapat dimanfaatkan pada para calon, ya silakan. Atau ini akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD. Sesimpel itu namanya penutup Pak, nggak ada masalah Pak. Jadi ya, Pak, izin Pak, yang saya kritis itu bab 6 sesuai dengan Permendagri itu kan berbicara, kalau kita lihat itu bicara tentang strategi arah kebijakan. Sekarang posisi poin ini, bab ini yang sebelumnya ada sesuai Permendagri ini, ya kalau sesuai dengan yang terbaru ini kan bab 6 itu penutup. Oh ya. Sekarang posisi bab 6 sebelumnya yang arah kebijakan dan lain-lain itu kita sisipkan di mana Pak? Terima kasih. Oke Pak. Jadi kalau namanya 6 yang selama ini penyusunan RPJMD itu nggak kita bahas di sini Pak. Itu kan nanti pas pada saat kita menyusun RPJMD Bapak. Ini kita hanya menyusun namanya rancangan teknokrat. Jadi kalau kita sandingkan dengan penyusunan RPJMD bab 1 sampai bab 4, nah itu dia kira-kira rancangan teknokrat ini. Tambah rekomendasi bab 5. Jadi strategi arah kebijakan yang ada di bab 6 biasa menyusun RPJMD kita lupakan dulu Bapak. Kita lupakan dulu Bapak. Kira-kira demikian Bapak. Terima kasih Pak. Baik Bapak. Oke. Baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kami rasa kita gak usah lama-lama. Sudah jam berapa nih di Papua ini? Sudah jam Papua sudah jam 4:30 nih. Ya. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi Bapak? Oh, ada Lu. Lu mau bertanya kah? Lu? Tidak bertanya. Sorolangon. Silakan Sorolangon. Sorolangon. Pak. Tidak juga. Oke, kalau sudah tidak ada juga, ya sudah. Bengkulu, Pak. Lu Timur. Satu dulu Pak. Dari Luwu Timur, silakan Pak. Luwu Timur. Bengkulu. Ya. Sebentar Pak, setelah makasih Pak Bob. Luwu Timur silakan. Yuk. Ya, makasih Pak Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin 3 hal saja Pak Bob. Yang pertama,
Eh, Kalau tadi tidak perlu dilegalisasi, saya cuma mau tahu untuk menilai rantek RPJMD ini disusun sudah sesuai dengan RPJP, siapa yang menilai? Apakah provinsi atau siapa? Karena apakah hanya persepsi kami bahwa rantek ini sudah sesuai dengan RPJMD, jangan sampai RPJP, jangan sampai nanti malah kita menyesatkan lagi calon-calon ini di eh, KPU. Yang kedua, tadi di poin kedua terkait rekomendasi program prioritas itu ada di sebut bahwa dasarnya adalah rancangan teknis RPJMN tadi ya. Nah, yang belum disinggung adalah bagaimana dengan eh, rancangan teknis atau RPJP provinsi, karena ada juga program prioritas provinsi yang harus kita sinkronkan dan lanjutkan untuk dilaksanakan oleh calon kepala daerah yang terpilih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terkait isu-isu yang rekomendasi, apakah hanya basisnya adalah RT RW? Karena ada beberapa rencana strategis, contoh di Luhut Timur ini ada penetapan proyek strategis nasional. Ini tentu punya dampak yang besar terhadap bagaimana perekonomian melalui tambang Luhut Timur. Ini dan itu kemungkinan belum sepenuhnya termuat di RT RW. Apakah kami bisa menambahkan hal-hal yang menjadi isu strategis, utamanya yang saat ini masih bergulir dan belum mengalami penetapan? Itu mungkin, Pak Bob. Makasih. Saya mohon tanggapannya. Saya Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mujahid Saleh nih atas pertanyaan yang sangat kritis nih Pak. Jadi Pak Mujahid, poin kami adalah tidak ada penilai rapotnya lah bahwasanya RPJM rancangan teknokrat ini harus dicek dulu sudah benar atau tidak. Nggak ada Pak, karena ini kita sesama teknokrat Pak. Bagi yang siapa menilai teknokrat itu kan itu relatif Pak, nggak ada bisa mengatakan itu benar salah, nggak bisa Pak, itu relatif Pak masalah itu. Tentu saja namanya kerelatifan itu resiko iya, tapi itu nggak bisa kita katakan salah benar untuk kaitan itu karena masalah sudut pandang Pak ya. Jadi menurut kami itu memang tidak ada penilainya. Kami percaya para teknokrat di seluruh se-Indonesia, termasuk di Luhut Timur, itu sudah punya kapasitas untuk memberikan rekomendasi kepada para calon kita. Itu poinnya Pak. Jadi tidak perlu ada wasit tanda kutip untuk menentukan rancangan teknokrat ini sudah benar atau tidak benar. Kami hanya ngasih clue abu-abu, kami hanya ngerikan kasihlah rekomendasi itu bab 5 sebagai tambahan daripada yang kita selama ini, dan kami percaya Bapak Ibu sekalian sudah punya kapasitas yang mampu untuk memberikan rekomendasi kepada para politisi kita di daerah kita masing-masing. Kira-kira demikian Bapak, itu poin kami Pak. Pertanyaannya kedua, apakah rancangan teknokrat RPJPD juga harus menjadi kita acuh? Tidak Pak, kami nggak perlu Pak, karena ini juga rancangan teknokrat RPJPD, tanda kutip, itu juga tanda kutip masih ada kerelatifan dan sebagainya, kami tidak merekomendasikan. Kami merekomendasikan RPJMN itu juga dengan pertimbangan khusus Pak. Ada sebenarnya usulan supaya RPJMN tidak, tapi karena ini nasional sangat tidak menutup kemungkinan akan disebutkan beberapa daerah yang akan menjadi poin-poin tertentu yang akan sesuai dengan visi misinya Pak Presiden terpilih, Pak Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jadi kami memberanikan untuk memberikan ruang rancangan teknokrat RPJMN untuk tanda kutip kita lihat untuk penyusunan rancangan teknokrat ini. Jadi untuk RPJPD provinsi kami tidak mewajibkan Pak, silakan kita sama-sama daerah, posisi kita sama daerah, jadi nggak kami wajibkan. Kira-kira demikian Pak, karena sama-sama masih mau apa. Terus kalau kaitan dengan pertanyaan ketiga, kaitan dengan Pak Bob di luar RT RW, sepanjang Bapak bisa menyebutkan sumbernya nggak ada masalah menurut kami Pak, silakan aja, tapi sumbernya Bapak sebutkan. Ya Pak ya, jadi harus Bapak sebutkan sumbernya, nanti para calon melihat, oh berdasar sumber ini mungkin aja akan terbangun ini di daerah Bapak, sekitar Bapak mungkin akan berdampak ke daerah Bapak.
Kira-kira demikian Pak, silakan. Yang penting Bapak sebutkan sumbernya Pak. Jadi para calon tidak bias memahami Bapak yang Bapak sebutkan. Kira-kira demikian Pak, respon kami. Nah, untuk visi ke depan enggak perlu ada lagi maju dan berkelanjutan. Artinya enggak perlu lagi ada penetapan Enggak bahwa Pak, ke depan enggak Pak. Itu kan levelnya di RPJPD. Kan gini Pak, kita luruskan Pak, kita luruskan. Gini Pak, kalau dia RPJPD, dia itu kan visi misi institusi. Ya Pak ya, institusi. Kalau di level RPJPN, itu bukan presiden, itu negara, bukan pemerintah. Ya Pak ya. Tapi kalau di level menengah, itu permainan pemerintah. Maupun para calon yang akan jadi penyelenggara pemerintah. Jadi itu dua hal yang berbeda Pak. Jadi nggak mewajibkan berkelanjutan dan sebagainya. Udah kita itu biarlah itu di level yang tanda kutip yang institusi ya Pak ya. Jadi nggak harus Pak. Jangankan itu Pak, wong rekomendasi Bapak sekalipun tidak menutup kemungkinan itu ditinggalkan oleh para politisi. Nggak menutup kemungkinan Pak. Jadi kita kan hanya melaksanakan kewajiban kita saja Pak. Biarlah nanti para politisi yang menentukan visi misinya Pak. Kira-kira demikian. Pak Bob. Siap, silakan. Coba Kota Bengkulu Pak, tadi sudah berkali-kali coba muncul, silakan. Izin, Pak Ya, Bob. Pak. Provinsi Bengkulu, Pak. Oh, Provinsi Bengkulu, sorry ya Pak. Pak, kita ini jam 3 kurang 10, mungkin 10 menit lagi kita selesai akhiri Pak ya. Kasihan Siap. teman-teman di Papua, nanti sudah mau pulang kah, nanti terganggu pulangnya. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sehubungan dengan penyusunan RPJMD teknokratik, kami hanya tadi sebenarnya sudah ditanyakan oleh penanya sebelumnya. Kalau di rancangan awal RPJMD itu ada konsultasi rancangan awal untuk harmonisasi kan Pak. Apakah diperlukan hal itu? Tapi sudah ditanyakan dari sebelumnya. Sebenarnya penekanan kami di sana terhadap RPJMD teknokratik yang disusun oleh provinsi, apakah diperlukan dikonsultasikan kalau di RPJMD kan konsultasi rancangan awal. Kalau di RPJMD teknokratik apakah diperlukan konsultasi ke Kemendagri untuk ini dan yang di provinsi apakah perlu melakukan harmonisasi RPJMD teknokratik tersebut dalam konsultasi RPJMD teknokratik. Demikian aja sih Pak. Singkat aja Pak. Terima kasih Pak Bob. Salam hormat. Baik, makasih Pak. Jadi respon saya tidak Pak, tidak perlu Pak. Ini khusus Bapak di daerah Bapak, dia nggak perlu dikonsultasikan. Kita anggap Bapak sudah clear semua. Nggak ada, kita sama-sama teknokrat Pak. Ya, ini bukan kaitan dengan struktur jatah teknokrat struktural, nggak ada Pak. Semua sama kita Pak, punya kemampuan untuk ngasihkan rekomendasi kepada para calon kita di daerah kita. Tentu saja para teknokrat yang selalu menjaga daerah itu, dia lebih tahu apa kondisi daerah itu Pak. Nanti kami salah Pak, malah menjadi wasit yang nggak pas kami Pak. Kira-kira demikian Pak respon kami. Baik Pak Bob, terima kasih. Baik. Salam. Mungkin satu penanya lagi Pak, silakan dari mana lagi nih Boltip. Pak? Mana Pak? Boltip. Silakan Pak. Boltip. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulawesi Utara, Kabupaten Bolong Timur. Izin Pak Bob. Saya singkat saja bertanya, apakah proses perencanaan teknokratik ini kita melaksanakan sesuai dengan perencanaan reguler RPJMD? Baru kemudian kami untuk KLHS RPJMD teknokratik kami tidak anggarkan karena pengalaman sebelumnya itu dilaksanakan nanti pada program atau pada RPJMD reguler. Kira dan target waktu ini kita harus dilaksanakan sampai kapan? Apakah akhir bulan Juli atau mungkin paling lambat mungkin pertengahan bulan Agustus. Demikian Pak. Terima kasih. Izin Pak, pertanyaan pertama tadi apa Pak? Apakah tahapan perencanaan untuk penyusunan teknokratik RPJMD harus sama dengan proses perencanaan RPJMD reguler? Ya, yang biasa kita buat 5 tahun. Baik Pak. Baik Pak. Kalau yang kedua, baik, baru yang kedua apa? Sudah Pak. Baik Pak, kalau namanya rancangan teknokrat RPJMD itu nggak ada tahapan-tahapan seperti rancangan awal, rancangan akhir, nggak ada. Langsung Bapak susun, selesai. Dah. Jadi nggak ada tahapan rancangan awal, rancangan akhir, nggak ada Pak. Langsung menurut Bapak silakan. Yang intinya peaknya tadi saya katakan puncaknya dari rancangan teknokrat itu Bapak bisa memberikan rekomendasi kepada para calon. Itu saja Pak.
Itu Ya, puncaknya. baik, terima Jadi kasih Pak. baik. Terus berkaitan dengan KLHS juga Iya, kalau memang belum selesai, apa boleh buat? Kita dari sumber lain Bapak bisa alat Bapak membantu menyelesaikan rancangan teknokrat ini. Itu hanya salah satu untuk penyelesaian rancangan teknokrat ini. Baik Bapak Ibu baik, terima sekalian, kasih. makasih Izin Bapak Pak, James atas masukannya. izin Pak sedikit Ya, menambahkan terkait SIPD Pak. Dari mana Pak? Izin Pak, terkait Silakan, tadi silakan. terima kasih sebelumnya ya. Pertama Pak, saya dari Luhut Timur juga. Ini soalnya Oh, terkait Luhut Timur teknis ya, di silakan Luhut SIPD. Timur. Ya, terkait teknis di SIPD untuk kebetulan tadi Bapak sempat sindir sedikit bagaimana supaya perubahan bisa berjalan simultan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan ke depan. Kendala kami itu Pak di daerah, sebenarnya kami ingin sekali menyusun RKPD itu sejalan dengan RKPD pokok kemarin ini, kalau bisa berjalan simultan. Namun di SIPD tidak, di SIPD RI Pak ya, SIPD RI itu kami tidak bisa membuka jadwal RKPD perubahan kalau jadwal pokoknya belum dikunci. Sehingga mohon petunjuk Pak terkait penyusunan RKPD perubahan ini supaya kami bisa juga sambil berjalan. RKPD pokok juga ini masih sementara berjalan menunggu fasilitasi provinsi. Barangkali mohon kami diberikan petunjuk gimana caranya supaya kami bisa membuka jadwal RKPD perubahan. Seperti yang Pak Bob tadi sampaikan, diharapkan daerah bisa segera juga berjalan simultan dengan penyusunan RKPD perubahan. Kemudian yang kedua Pak terkait KLHS, apakah kami bisa merujuk ke KLHS RPJPD kemarin? Karena jujur memang persoalan kami beberapa daerah itu kan belum menyusun KLHS untuk dokumen RPJMD. Namun KLHS RPJPD yang ada sekarang ini kan sudah merangkum seluruh data-data histori maupun rekomendasi kebijakan untuk penyusunan 5 tahun ke depan. Terima kasih Pak, itu saja Pak. Baik Pak, kami jawab dulu ya Pak yang terkait dengan SIPD. Pertama tadi saya lupa menyampaikan link untuk RPJPD dan link untuk RPJMD. Nah, untuk link saat ini yang RPJPD, nanti Bapak Ibu bisa lihat di kolom chat ya. Tapi saya sebutkan saja, itu alamat untuk RPJPD-nya adalah sip.ri.kemendagri.go.id/RPJPD. Nah, itu langsung Bapak Ibu sekalian. Nanti yang RPJMD cukup mengganti ujungnya saja yang RPJPD menjadi RPJMD. Ya, kami Baik, ulangi. terima kasih Pak. Ya, SPD ri.kemendagri.go.id / RPJPD atau RPJMD. Nah, itu untuk alamat link. Nah, terkait dengan RKPD perubahan, nah sewaktu kita menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terhadap fasilitasi RKPD, sudah dijelaskan oleh kami bahwa untuk perubahan RKPD tahun 2024 ya Bapak Ibu ya, itu disediakan di fasilitasi di SIPD untuk mengupload dokumennya secara manual Pak untuk sementara. Karena memang secara sistem di Pusdatin masih ada kendala, namun karena permintaan RKPD perubahan itu harus pakai SIPD, maka kami di e-fasilitasi RKPD yang sudah ada di SIPD juga, Bapak Ibu silakan menyampaikan mengupload dokumen perubahannya dalam bentuk file. Untuk menjaga bahwa RKPD perubahan yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah itu sudah terakomodir di dalam SIPD, Pak. Jadi kami mohon maaf kalau untuk secara sistem SIPD RI saat ini untuk perubahan memang belum sempurna. Nah, mudah-mudahan dalam prosesnya nanti di tahun 2025 RKPD murni maupun perubahan kita bisa lakukan secara simultan. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik Pak, satu lagi masalah KLHS yang Bapak tanyakan. Saya juga sudah langsung menanyakan pada ahlinya Pak yang ngurusin KLHS. Jadi katanya Pak Bob, KLHS RPJPD sama RPJMD dua hal yang berbeda. Oke, jadi saya nggak bisa komentar lebih jauh karena mereka bilang KLHS RPJPD sama KLHS RPJMD itu dua hal yang berbeda. Jadi saya rasa kalau begitu ada kemungkinan
Bapak harus menunggu yang kalau mau ngacu pada KLS RPJPD sekalipun ya mungkin hanya sebagian kecil lah bisa Bapak gunakan. Tapi KLS RPJPD karena belum ada ya mungkin dari RPJPD yang sebagian kecil yang terkait dengan 2529. Itu pun kalau ada terlihat dari situ. Kira-kira demikian respon saya Pak. Saya nggak bisa memastikannya lebih lanjut. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik Bapak sekalian, sudah jam 5 sore di Indonesia Timur. Izin Pak Bob. Oh, ada Gorontalo lagi. Silakan Ya. Pak, silakan Gorontalo dulu, silakan terakhir Pak. Kita Ya. sulit menolak Pemda ini, silakan. Izin Pak Bob, tadi yang disampaikan bahwa nanti rancangan teknokratik itu yang dikirim ke KPU. Nah, sementara di Inmendagri nomor 1 tahun 2024 tentang RPJPD, ini juga di diktum ke-7 itu jadi acuan juga untuk penyusunan visi misi. Jadi apakah RPJPD juga tidak disampaikan rancangannya ke KPU atau gimana? Atau cukup teknokratik RPJMD saja? Baik Pak. Kalau bulan sekian, bulan itu kan sebagian belum selesai Pak ya. Kalau diktum ke-7 kan bicara rancangan, bukan perda. Iya Pak. Kalau Bapak mau, bagi saya meluruskan gini Pak. Bagi kami, kalau bisa selesai itu lebih bagus Bapak serahkan dua-duanya Pak. Karena memang rancangan teknokrat RPJPD sekalipun dibutuhkan bagi para calon untuk menentukan visi misi sekalipun sebagai salah satu sumbernya. Tetapi yang seperti saya sebutkan tadi di awal, sebenarnya kalau RPJPD kita serahkan kepada para teknokrat sekalipun, ada kesulitan bagi para calon untuk membantu mereka menyusun visi misi. Makanya dari awal kami akan katakan rancangan teknokrat ini sebagai tanda kutip bridging dokumen lah dari penerjemahan RPJPD itu Pak. Karena memang RPJPD kan masih terlalu makro ya Pak ya. Jadi kita turunkan lebih operasional lagi supaya bisa membantu mereka menyusun visi misi. Artinya Pak, serahkan dua-duanya Pak. Siap. Baik. Demikian Pak. Oke. Terima kasih Pak Bob. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah jam 5 sore di Indonesia Timur, jam 3 sore di Indonesia Barat. Ya, kalau di Indonesia Tengah pasti jam 4 sore. Kira-kira demikian. Kami ucapkan terima kasih atas semua partisipasi Bapak Ibu sekalian. Diskusi kita menurut kami sangat efektif. Kami berharap apa yang kita diskusikan semakin meyakinkan Bapak Ibu sekalian dalam menyelesaikan rancangan teknokrat RPJMD 2529 dari Aceh sampai ke Papua. Kira-kira demikian. Kami yakin kita para teknokrat punya idealis lah untuk memberikan masukan kepada para calon, para politisi yang akan datang ke kita, ke Pemda kita untuk memimpin kita selama 5 tahun ke depan. Mungkin mereka butuh feeding dari kita, para teknokrat ini. Mudah-mudahan apa yang kita masukkan itu bermanfaat bagi para calon, sehingga nanti mereka memimpin selama 5 tahun secara nyata bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kita di daerah yang kita kerja. Saya rasa demikian. Mohon maaf atas segala keterbatasan kami. Mas Wisnu semua hadir di sini. Mohon maaf atas segala keterbatasan kami. Mudah-mudahan pertemuan seperti ini tetap akan kita lanjutkan dan akan membantu kita dalam melaksanakan tugas kita masing-masing untuk kemajuan negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore.